Nanti silakan kalian boleh pantau di apa namanya di YouTube. Silakan nanti kalau misalkan apa namanya pembelajarannya masih belum paham, silakan di play berkali-kali nanti apa namanya eh, sampai kalian paham. Gitu ya. Oke, karena sudah lumayan banyak, saya share screen dulu deh. Saya share screen dulu, kirim di grup kalian. Oke, sudah. Suara saya sudah dengar baik ya? Anak-anak semuanya. Sudah? Mbak Nova bisa mendengar saya dengan baik suaranya? Bisa, Pak. Oke, ikut. Mas Bintang bisa mendengar suara saya? Mas Bintang bisa mendengar suara saya? Oke, Mas Rama bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, good. Terima kasih. Sudah bisa semua ya. Oke, bisa saya mulai? Bisa ya? Silahkan Mbak Tia juga dinyalakan kameranya. Dinyalakan kameranya semua ya. Oke. Saya share screen dulu. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ini kondisinya masih di rumah semua ya? Masih di rumah semua ya? Oke. Oke, terima kasih Mas Bintang. Oke, hari ini pembelajarannya bukan administrasi infrastruktur jaringan. Kalau kemarin masih ingat apa namanya di hari Selasa selalu ada dua pelajaran atau dua mata pelajaran yang saya berikan ke kalian, yaitu administrasi infrastruktur jaringan yang kemarin masih praktek menggunakan apa namanya eh, apa Cisco Packet Tracer. Sekarang saya akan ganti berkaitan dengan PKK ya, produk kreatif kewirausahaan. Saya share screen dulu deh materinya. Di tampilan kalian, di konsol kalian, apakah sudah benar? Oke. Bentar ya. Sambil cek. Terima kasih yang sudah hadir. Ini udah lumayan banyak banget. Oke. Oke, sekarang terima kasih. Oke, itu banyak. Siapa itu? Ya. Oke, di tampilan kalian sudah ada slide Bapak? Sudah ada slide Bapak? Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kita akan melanjutkan materi produk kreatif kewirausahaan. Materi kedua kita yang kemarin sudah saya berikan kepada kalian yaitu tentang peluang usaha. Nah, sekarang saya akan sedikit membahas tentang peluang usaha. Kalau kalian masih ingat awal pertemuan saya memberikan apa namanya webinar berkaitan dengan apa sih yang perlu dilakukan ketika masa pandemi ini, kan kalian sibuk di rumah, kemudian banyak aktivitas yang mungkin terbuang sia-sia, yang biasanya ke sekolah, waktu habis apa namanya dilakukan di sekolah, kemudian kalian harus di rumah, dan apa yang harus kalian lakukan selain main game tentunya. Oke, kalau masih ingat, saya banyak memberikan contoh di situ. Ada teman-teman juga, Shinsei juga menyampaikan banyak banyak materi di situ. Kalian bisa memanfaatkan gadget kalian untuk mulai beraktivitas berkaitan dengan produk kreatif kewirausahaan. Dimulai dari yang terkecil dulu. Tapi di sini saya akan contohkan anak-anakku semuanya. Di sini kemarin kita sudah sedikit membahas tentang produk kreatif. Oke, saya akan contohkan sedikit lagi bahwa kalau produk kreatif yang berkaitan dengan produk kreatif itu adalah sesuatu yang kalian kembangkan sendiri, yang sebelumnya sudah ada. Kemudian berkaitan dengan kewirausahaan, kalian bisa meluangkan waktu untuk bisa menyampaikan banyak hal di situ. Berkaitan dengan apa? Opportunity, peluang, kesempatan, dan lain sebagainya. Kemudian kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai sebuah tujuan.
terutama keuntungan, uang, kekayaan, dan apapun itu. Biasanya dalam sebuah usaha, kewirausahaan selalu ada tujuannya, ada visinya di situ. Oke, nanti akan ada pertanyaan berkaitan dengan apa yang sering kalian lakukan ya. Oke, kemudian ini kemarin sudah ya. Kalau kalian masih apa namanya lupa, silahkan nanti di play saja. Ini ada sudah saya record juga berkaitan dengan materi ini. Bentar, ini kayak ada yang belum di. Mbak Tia silahkan dinyalakan ya kameranya. Terima kasih yang sudah menyalakan, Mas Bintang dan teman-temannya, Mas Nicholas. Terima kasih. Oke, saya akan lanjutkan anak-anak semuanya. Nah, saya hanya ingin memberikan kepada kalian bahwa saya akan ganti deh. Share screen-nya sudah berubah seperti ini. Share screen-nya sudah berubah seperti ini anak-anak semuanya. Sudah? Oke. Berkaitan dengan apa namanya modul PDF sudah ya? Oke. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang sikap perilaku usaha, wirausaha. Kemudian kita punya pelaku wirausaha. Kemarin kita sudah melakukan itu, kemudian haki. Saya akan contohkan bagaimana nanti kalian bisa mendaftarkan haki kalian. Hak kekayaan intelektual. Itu ada websitenya, nanti saya akan contohkan. Oke, anak-anak semuanya, saya akan dimulai dari ini dulu deh, dari peluang usaha. Kalau teman-teman kalian masih ingat, saya banyak memberikan contoh tentang peluang usaha berkaitan dengan apa sih yang harus kalian lakukan, kemudian kalian apa namanya memberikan contoh banyak peluang usaha selama pandemi ini. Oke, saya stop screen dulu. Saya ubah dulu. Bentar. Nah, saya buka. Mungkin bentar ya. Oke. Nah, oke, bentar. Oke. Jangan lupa presensi anak-anak semuanya ya di kolom chat ya. Oke. Nah, ini. Oke, tadi kita berbicara tentang sudah kelihatan ya fokus kreativitas kalian harus seperti apa. Oke. Saya mulai dari yang paling sederhana yang harus apa namanya karena waktunya singkat. Anak-anakku semuanya mungkin di apa namanya situs ini yang saya bukakan kalian untuk kalian ini ada Bukalapak, Shopee, Tokopedia itu sudah tenar sekarang. Nah, yang ada di Indonesia itu sebelah sini anak-anak semuanya. Nah, peluang apa yang harus kalian lakukan? Nanti akan saya contohkan setelah slide ini. Nah, ini adalah marketplace yang kalian bisa kunjungi. Itu kalian harus mengunjungi karena penggunaannya sangat besar sekali. Nah, selama kelas 11 ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa banyak hal yang bisa kalian lakukan selama pandemi ini hanya dengan menggunakan gadget kalian. Saya masih ingat di kelas 12 itu ada namanya Farhan kemarin apa namanya sempat sharing dengan saya, dia itu menciptakan blogger gitu loh, blog yang isinya itu hanya media informasi berkaitan dengan komputer, entah itu hardware-nya, kemudian software-nya dan lain sebagainya. Nah, oke. Yang ada di Indonesia sekarang adalah Tokopedia ini menjadikan pemimpin sekarang. Tetapi kuartal pertama tahun 2020 sekarang menjadi Shopee. Nah, yang biasa dilakukan, nah ini, peluang usaha dalam industri kreatif sekarang di era digital untuk kalian. Nah, tadi kita berbicara tentang peluang usaha. Kita melanjutkan materi kemarin. Nah, biasanya yang bisa dilakukan kalian karena kalian adalah jurusan TKJ, kalian bisa merambah 6 sektor ini. Dari web developer di situ. Tapi kalau web developer kalian bisa memulai dengan pemrograman dasar di situ karena ada mata pelajarannya pemrograman dasar, kemudian ada blogger di situ. Kalian bisa memulai blogger. Nah, kakak kelas kalian itu menggunakan blogger ini yang versi free.
Kemudian desain grafis yang suka desain, kemudian gambar, kemudian bisa apa namanya membuat logo. Nah, kalian bisa menggunakan ini desain grafis. Kan sekarang tuh banyak tuh yang di ponsel kalian itu bisa dimanfaatin kan. Ada yang sering main apa apa yang buat video editor itu namanya apa? Yang biasanya digunakan video editor. Biasanya Mas Bintang biasanya kalau edit video pakai apa di ponsel kalian? VN. VN ya, VN ya. Ada VN, kemudian ada Movie Maker ya, Movie Maker ya, kalau nggak salah ya. Ada Movie Maker, banyak ya Mas Bintang ya. Nah, kalian bisa mulai dari situ. Dari situ. Itu kalau untuk video. Kalau untuk desain grafis, kalian bisa memulai dari yang sederhana dulu. Kalau di PC itu ada apa namanya? Ada Corel, ada Photoshop, ada Adobe Illustrator dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya maksud anak-anak semuanya. Yang keempat ini, silahkan ada yang belum punya channel YouTube di sini. Mas Nikolas punya? Mas Nikolas punya channel YouTube? Ada? Enggak ada. Karena biasanya kalau sudah ada akun Gmail, biasanya sudah terapply di sini. Tinggal mendaftarkan aja. Mendaftarkan berdasarkan akun verifikasi. Nah, kalian bisa memanfaatkan ini anak-anak semuanya. Udah deh, apa namanya, karena kita terbatas untuk melakukan sesuatu di luar, maka kalian bisa melakukan banyak hal itu di rumah. Salah satunya bisa memberikan konten-konten kreatif. Nah, salah satu peluang usahanya bisa di situ. Kalau kemarin kita belajar tentang apa namanya, apa yang dibutuhkan seorang usaha untuk memulainya. Kemarin juga ada anak kelas 12 bilang, Pak, saya bantuin ibu saya untuk jualan online. Ya nggak apa-apa. Itu jauh lebih baik daripada kalian harus apa namanya, membuang waktu dengan main game yang notabene-nya dari pagi sampai sore misalkan, karena nggak ada produktivitas yang lainnya, misalnya seperti itu. Nggak ada yang larang untuk bermain game, cuma ada prioritas yang harus diprioritaskan kalian. Kalian kan udah besar juga. Kemudian kalian bisa memanfaatkan semua situs yang ada, aplikasi yang ada untuk menambah ilmu kalian, setidaknya menambah ilmu. Kalau menjadikan peluang usaha kreatif itu adalah bonus yang sangat luar biasa. Terutama di YouTube. YouTube kan ada AdSense di situ. Kalian bisa memanfaatkan itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah konten kreator. Konten kreator itu berkaitan dengan misalkan kalian membuat video yang berkaitan dengan apa namanya teknologi, tentang bisnis ataupun konsep apapun itulah. Kalian hobi, misalkan hobi main game, kalian bisa review game seperti itu. Jadi banyak lah yang bisa kalian lakukan. Kemudian kalian bisa apa namanya, bisa membuat proposal online juga. Kalian kalau bisa nulis, banyak nulis, misalkan seperti itu. Nulis, kemudian kalian bisa bisa apa namanya, bisa didokumentasikan. Kemudian suatu saat diary kalian dipasang di blog, kemudian ada AdSense di situ, ada sponsor di situ. Nah, kan bisa dimulai dari situ. Kemudian, ya ini yang sering dilakukan yaitu dropshipper. Dropshipper. Nah, dropshipper ini kalian bisa memanfaatkan. Kalian nggak punya barang, kalian hanya ingin jualan tanpa barang, kalian bisa melakukan dropshipper seperti ini. Mungkin kalian sudah menerapkan itu ya, yang cewek-cewek juga. Biasanya untuk alat-alat kosmetik biasanya seperti itu. Kemudian ada Android developer. Kalau Android developer kalian bisa mengembangkan, karena Android itu kan open source anak-anak semuanya. Kalian bisa open source, artinya dia itu bisa dikembangkan oleh semua orang yang ada di dunia ini yang menggunakan aplikasi Android. Kalian bisa mengembangkan dari nol, tapi harus ada pemrogramannya juga. Kalau sedikit saya cerita bahwa Mark Zuckerberg itu pendiri Facebook, itu dimulai dari situ. Jadi dia membuat aplikasi ataupun juga situs web pertama. Pertama dia membuat situs web, Mark Zuckerberg itu hanya untuk teman-temannya. Misalkan Mas Nicholas ingin apa namanya, ingin chat dengan apa namanya Mas Bintang atau Mbak Bobi. Karena dia itu zaman itu hanya ada Friendster, dan Friendster mempunyai keterbatasan, maka dia menciptakan Facebook hanya untuk teman-temannya. Tetapi setelah digunakan di Harvard, dia waktu itu adalah tugas kuliah. Kemudian setelah apa namanya dibuat, kemudian untuk jadi pemrogramannya, setelah
teman-temannya antusias untuk menggunakan chat yang di situs chat ataupun aplikasi sosial media. Kemudian seperti itu berkembang sangat luar biasa sampai pada awal tahun 2010. 2009 kita sudah besar, di tahun 2010 merajai semuanya, kemudian di situ ditiru oleh Twitter, kemudian banyak sekali Pinterest dan lain sebagainya, aplikasi-aplikasi yang sifatnya sosial media. Kemudian kalian bisa mengembangkan sini, tapi ada yang nggak tahu bahwa di Indonesia itu ada developer game yang dikira itu adalah buatan luar, namanya Gameloft. Kalau kalian install Gameloft itu developernya dari Indonesia. Banyak game yang sudah dikeluarkan, basisnya di Jogja. Nah, dia merekrutnya seperti kalian gitu, orang-orang yang kreatif, yang bisa mendesain, membuat 3D, itu direkrut anak-anak semuanya. Yang bisa menggambar seperti itu, dia direkrut karena kalau game itu harus desain grafisnya harus baik. Kemudian peluang usaha kreatif selanjutnya adalah yang paling sering digunakan adalah sosial media. Nah, ini yang paling penting, catatan pentingnya adalah ketika sosial media kan biasanya jangan hanya untuk interaksi satu orang lain, hanya ingin status, tapi gunakan jauh lebih bermanfaat. Contohnya WA itu sekarang digunakan untuk bisnis juga. Kan ada tuh yang digunakan untuk bisnis juga ya, ada akun bisnisnya gitu. Nah, kalian bisa memanfaatkan itu. Nanti akan saya tanya. Nah, sekarang saya tanya. Ada ini sudah ya. Nah, kalau misalkan di luar digital, Pak, apa yang harus peluang usaha apa yang mungkin bisa saya lakukan sebagai anak sekolah, kemudian kelas 11 yang mungkin notabene kalau digitalisasi masih ada keterbatasan. Misalkan Mas Bintang juga masih punya batasan gitu, Mas Nikola juga punya batasan. Kalian bisa memanfaatkan aktivitas yang lain di luar digitalisasi. Misalkan bisnis kuliner, kalian bisa memanfaatkan dan kalian juga bisa produk kreatif apa sekarang yang lagi misalkan dari kopi misalnya, kalian bisa memanfaatkan bisnis produksi rumahan bisnis kopi misalnya. Pak, saya malu Pak, I don't care malu saya sedikit bercerita anak-anak semuanya. Saya bapak itu suka clothing itu salah satu brand India. Saya menciptakan brand India. Karena dimulai dari hobi, maka tidak ada tekanan untuk saya itu harus berhasil banget, enggak. Tapi kita lakukan dengan senang gitu. Misalkan kalau kalian bisnis kopi misalnya, atau apapun itu dimulai dari rasa sayang dulu, rasa cinta terhadap produk yang mau dijual, kemudian produk yang kalian tawarkan, itu yang kita itu melakukan itu dengan sendiri. Kemudian kalau saya nggak punya bisnis yang dengan apa yang saya punya, kopi ataupun apapun saya nggak punya, kalian bisa memanfaatkan bisnis bidang biasa. Kalau masuk kelas biasanya gitu, saya hanya bisa desain Pak pakai Corel. Kemudian Corel itu yang ditawarkan banyak sekali. Kalau kalian lihat banner apapun itu sekarang sudah menggunakan Illustrator, kemudian ada Illustrator, Corel, Photoshop. Kalian bisa belajar dari situ. Jadi hal-hal yang terkecil dulu loh, yang mulai mendesain logo kecil-kecilan, yang sudah pintar menggambar, gunakan jasa itu. Setiap desain biasanya kalau usaha kalian itu dibayar satu desainnya 50.000. 50 kan lumayan kalau kalian bisa menggambar desain t-shirt itu kan kalau clothing indie itu setiap desainnya 50.000. Sekarang bisa naik malah. Kalian bisa menawarkan itu. Kedua, kalau Pak saya juga bingung Pak untuk jasa juga nggak punya, ya udah kalian bisa memanfaatkan lingkungan sekitar. Bisa hal peternakan, kalau suka dengan hewan peliharaan,
ya udah itu dilakukan kucing dan lain sebagainya. Biasanya kan ternaknya seperti itu. Kemudian yang petani, kalau suka sekarang lagi ininya apa namanya, lagi ininya bunga apa namanya, kayaknya yang bolong-bolong itu loh, tahu ya, yang satu lembarnya ada 10 juta gitu kan, ya kan, ada kan di situ. Nah itu juga bisa kalian manfaatkan juga, itu masih banyak lagi. Nah peluang usaha ini kalian bisa lakukan. Nah perbedaannya apa, yaitu digital dan non digital atau di luar digital, anak-anak semua. Nah gitu ya, gitu ya. Nah setidaknya kalian tahu, oke, bagaimana perkembangannya. Sekarang saya tanya kepada kalian, ada sebelumnya ada pertanyaan nggak? Nah, silakan kalau ada, mikrofonnya di apa namanya, diaktifkan. Silakan diaktifkan, nggak apa-apa. Ada? Oke, Mbak Tri yang belum mengaktifkan silakan diaktifkan dulu, waktunya hanya 10 menit. Oke. Ya. Oke, sekarang saya tanya kepada Nicholas. Mas Nicholas, bisa mendengar saya dengan baik, Mas Nicholas? Bisa ya? Bisa ya? Oke, mikrofonnya diaktifkan, Mas. Ya, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Mas Nicholas, apa namanya? Tadi kan Bapak bilang tentang produk kreatif ya. Tentang produk kreatif ya. Kalau Mas Nicholas itu tertarik yang mana, Mas, untuk mengembangkan produk kreatif? Kreativitas YouTube, yang Pak. YouTube ya. Ini jadi YouTuber ya. Gitu ya. Yeah. Banyak. Tapi sekarang sudah mulai gitu. Main TikTok juga suka. Gimana, Pak? Sering main TikTok juga. Ya, kalau ikut enggak sih, Pak. Cuma enggak. Kalau pas mainan kayak mainan game gitu ya, Pak. Misalnya itu kalau dapat apa gitu, momen yang bagus. Momen yang itu bagus langsung ya. Langsung direkord ya. Di video gitu ya. Oke. Jadi punya kreativitas di situ. Nah, kalian bisa mengembangkan dari yang sederhana aja di situ. Nanti bisa sharing lah dengan Bapak. Kalau Pak misalkan Mas Nicholas apa butuh bantuan atau berkaitan dengan sharing, kalian bisa sharing ke saya. Karena banyak yang gini, nah, apa namanya, dari tempat lain juga apa namanya, sering sharing berkaitan dengan e-commerce juga. Pak, saya punya produk, gitu. Saya punya produk, kemudian saya ingin menawarkan ke orang, tapi kok susah ya. Ya udah, kalian bisa menawarkan apa namanya, membuat akun Shopee. Di sini ada yang punya akun Shopee ataupun Tokopedia, Bukalapak gitu. Ada. Mbak Nova ada? Iya, Pak. Ada ya? Yang kamu punya apa? Akun-akun e-commerce. Shopee. Yeah. Shopee. Sudah sering belanja ya. Oke, Mas Kevin, silahkan dinyalakan kameranya. Mas Kevin bisa mendengar suara saya? Oke. Ya, Pak. Kalau Mas Kevin bisa punya akun Shopee juga? Akun e-commerce juga punya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Kalau misalkan yang saya contohkan tadi, hal kreatif apa yang ingin Mas Kevin lakukan itu seperti apa? Yang ingin dikembangkan? Hobi belum nyermati, Pak. Barusan masuk. Gitu. Masuk, baru nyermatin. Oh, baru nyermatin. Belum itu. Iya. Oke, kan tadi barusan masuk, Pak. Oh, barusan masuk ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih, Mas Kevin. Maaf. Iya. Oke. Kemudian Mas Farhan, bisa mendengar suara saya? Oke, kalau Mas Farhan, hal kreatif apa yang ingin Mas Farhan kembangkan dari kreativitas Mas Farhan? Maksud Bapak paham ya? Kira-kira apa yang ingin dikembangkan? Jadi YouTuber, Pak. YouTuber juga. Sama seperti Mas Farhan. Nanti saling subscribe ya. Saling subscribe. Oke. Collab, Pak. Collab ya. Oke. Nanti bikin video deh. Bikin studio minimalis gitu deh. Pakai kamera sederhana, nanti mulai di-upload, teman-temannya suruh subscribe, nanti ya udah iseng-iseng aja kayak gitu, nanti lama-lama juga viewersnya banyak, ya lumayan lah buat AdSense gitu. Oke, kalau Mas Rama, apa yang ingin dikembangkan? Saya mau jadi
Apa? YouTuber YouTuber sih. game, Pak. YouTuber game ya. Berarti emang review games gitu ya. Apa namanya? Ada salah satu YouTuber game itu subscribe-nya hampir sampai lebih dari 12 juta loh. Deddy Corbuzier aja kalah dia. Luar biasa. Dia per bulannya berapa? Bisa 1 miliar dia kayak gitu. Itu luar biasa. Bisa hal-hal kreatif. Kalian hal-hal kreatif itu yang saya butuhkan. Jadi anak-anak gini, kalian selama masa pandemi ini banyak yang ingin kalian lakukan. Kreativitas kalian tuh banyak sekali, anak-anak semuanya. Kalian bisa mengembangkan dari hal yang terkecil. Terakhir 1 menit anak-anak semuanya. Nah, kalau kalian punya produk, punya merek ataupun apapun itu, kalian bisa mulai mendaftarkan. Saya akan contohkan bagaimana kalian mendaftarkan di HQ atau hak kekayaan intelektual. Bahwa negara ini memberikan hak perlindungan terhadap merek, nama, logo dan apapun itu. Saya akan contohkan ya. Saya akan contohkan kepada kalian bagaimana kita mendapatkan hak kekayaan intelektual. Misalkan sederhananya gini, Mas Nicholas berhasil menciptakan sebuah robot misalkan. Nah, robot itu nanti Mas patenkan. Atau misalkan Mas Kevin misalkan membuat logo misalkan, logo merek misalkan. Misalkan apa? Mereknya misalkan apapun itu, mereknya apapun itu. Merek itu yang kita daftarkan. Saya akan contohkan ya. Nah. Oke. Bentar, saya contohkan kepada kalian. Saya share screen gini deh. Oke. Nah, di tampilan kalian ada website HQ. Sudah kelihatan? Mas Bintang kelihatan? Mas Bintang kelihatan? Mbak Okta kelihatan? Kelihatan ya? Nah, Kelihatan. Untuk memulai dari HQ atau hak kekayaan intelektual, kalian bisa masuk di HQ, kemudian .gip, kemudian .go.id. Ini adalah situs untuk kalian mendaftarkan hak kekayaan intelektual kalian. Misalkan tadi saya contohkan ada merek, kemudian logo dan lain sebagainya yang mungkin bisa terhandle HQ kalian. Kemudian kalian bisa login. Kalau misalkan kalian belum punya akunnya, kalian bisa mendaftarkan di register dulu. Seperti halnya kalian mendaftarkan email dan lain sebagainya. Karena Bapak itu sudah ada, saya pakai akunnya. Ini akun yang yang sudah saya daftarkan ya. Sudah saya daftarkan ya, Nak. Kemudian ini passwordnya. Nah, ini saya contohkan kepada kalian bagaimana atau hak kekayaan intelektual. Karena itu masih bab 3 ya, pelajarannya yang ketiga. Oke, kita melompat dulu deh. Nanti untuk penjelasannya mulai minggu depan. Oke, ini sudah. Ini tampilannya. Nah, untuk lihat kalian bisa klik di sini. Nah, tadi sudah klik ini ya. Klik situs ini ya. HQ, kemudian .go.id, kemudian masuk ke hak cipta di sini. Nah, di hak cipta ini kalian bisa klik baru untuk kalian mendaftarkan dari mulai mana. Nah, ini di-download dulu. Surat pernyataan, pengalihan hak. Itu di-download dulu. Nah, kalian bisa mulai dari sini. Nah, kalau jenisnya nanti misalkan kalau kalian dalam bentuk UMKM, silahkan klik UMKM sampai pada kalian upload file di sini. Nah, contoh yang sertifikat yang sudah ada, ini seperti ini. Sertifikat yang sudah ada itu seperti ini. Nah, ini saya. Oh, ini. Nah, ini sertifikat yang sudah didaftarkan. Sertifikatnya bentuknya seperti ini, nah. Kalau kalian sudah punya hak kekayaan intelektual. Dan ini sangat dihargai. Nah, sini sertifikatnya bentuknya seperti ini. Ini sudah ada. Misalkan yang kemarin bawa tanda daftar ini itu Tadabbur Al-Quran. Buku ini sebuah buku. Nanti merek juga sudah ada. Ini bayarnya 400.000. Ini waktunya kapan Pak? 400.000 itu. Waktunya 70 tahun. 70 tahun selama penciptanya itu ada 70 tahun. Nah, sertifikatnya bentuknya seperti ini. Nah.
kelihatan nggak? Nah ini kelihatan nggak sertifikatnya ini? Surat pencatatan ciptaan. Nah ini bukti bahwa kalian sudah mendaftarkan hak kekayaan intelektual. Nah, surat pencatatan seperti ini yang dibutuhkan. Ini sebagai bukti misalkan ada orang yang menggunakan produk kemudian memakai produk kalian, dan kalian bisa menuntut dari ini. Dan ini ketika misalkan kalau Mbak Laila pintar nyanyi misalkan, nah lagu itu bisa didaftarkan di ini. Nah, kalian mendapatkan royalti dari hak kekuasaan seperti ini. Jadi kalian punya backup hukum di situ. Kita akan belajar tentang haki di materi yang selanjutnya. Nanti akan saya berikan materi selengkap-lengkapnya berkaitan dengan haki gitu ya. Ini sudah nanti kita tinggal di barcode seperti ini. Nah, ini adalah contoh kalau sudah kalian produk kreatif kalian sudah sudah terdaftar. Nah, ini bisa tuh ditampilkan. Oke, mungkin itu semuanya yang bisa saya sampaikan. Agak sedikit singkat memang materi hari ini. Nanti silahkan pantau di YouTube. Terima kasih yang sudah hadir. Tadi sudah ada beberapa yang ingin tadi tanya, ada banyak yang kreativitas kebanyakan di dunia digital ya. Mas Nicholas tadi pengen jadi YouTuber, kemudian Mas Kevin, tadi ya Mas Farhan juga dan lain sebagainya. Ingin ranah digital. Oke. Perbanyak kreativitas kalian anak-anakku semuanya. Kalian generasi milenial, kalian punya pemikiran yang sangat luar biasa, kreativitas yang sangat luar biasa. Saya percaya itu jadi dimanfaatkan dengan baik. Usia tidak mungkin kembali lagi, tetapi kreativitas yang bisa mengembangkan kalian. Tetap apapun itu yang ingin kalian lakukan, dimulai dari hal yang sederhana. Hal apapun itu yang sederhana. Kalau Mas Nicholas bisa menciptakan lagu, mulailah dari situ. Mas Rama bisa mendesain sederhana, mulai dari situ. Gunakan waktu kalian sedikit mungkin untuk mengembangkan kreativitas kalian. Suatu saat saya akan coba menyampaikan lagi berkaitan dengan kreativitas, sejauh mana kreativitas itu sudah sampai. Gitu ya. Nanti akan ada final project anak-anak. Ada hal yang harus kalian buat. Gitu ya, karena kakak kelas kalian juga dulu banyak yang menjual. Ada yang menciptakan speaker Bluetooth, ada yang menciptakan lampu lighting yang untuk YouTuber itu juga. Kemudian banyak yang diciptakan. Jadi tapi nantilah kita sambil kalian berpikir kreativitas yang ingin kalian kembangkan. Mungkin itu anak-anakku semuanya pembelajaran daring hari ini. Nanti silahkan dipantau di YouTube untuk untuk aktivitas kita. Kalau masih ada materi yang belum tersampaikan dengan baik, nanti silahkan bisa pantau aja ya. Di materi-materi yang sebelumnya juga sudah saya hapus. Oke, terima kasih semuanya, anak-anakku semuanya. Tetap sehat di sana, tetap sehat, jaga kondisi badan kalian, kesehatan kalian. Saya minta maaf kalau ada salah kepada kalian dan lain sebagainya. Tetap semangat ya. Mas Rama sehat, Mbak Nova sehat, Mas Ferdi sehat, dan lain semua sehat. Sekolah juga ya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan umumkan selanjutnya ya. Terima kasih sekali anak-anak semuanya, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Izin lagi ya.